Saya evaluasi mengenai fase pembungaan ini pada tanaman jambu air. Kita lihat di mana ranting sudah membentuk 90 derajat seperti ini. Tentu kalau pembungaan ini sukses, dengan sendirinya ranting ini akan ke 180 derajat. Paling tidak saya persiapkan dari awal pertumbuhan. Yang lebih penting di sini kawan, dengan kondisi pot yang sangat terbatas, yaitu mengenai lebar dan besarannya, dengan benih yang sangat kecil dalam usia yang belum lama berbahan dari stek, akhirnya menumbuhkan pembungaan seperti ini bahkan sampai ke pangkal bonggol. Kita lihat ke atas seperti ini, terus kita lihat naik. Ini ada pembungaan yang sudah menjadi bakal bunga. Kita lihat pembungaan lagi dan pembungaan lagi kawan. Bahkan ini sampai ke pucuk daun. Tentu keberhasilan masa-masa pembungaan seperti ini juga saya tidak bisa menjamin menjadi sampai ke masa-masa bakal buah, bakal bunga, ataupun sampai ke masa-masa pembuahan yang sempurna. Sebab apa kawan? Tentu saja pertumbuhan alami kalau di alam luas, lahan tanah luas akan sulit kita dapati seperti ini. Bahkan di lahan luas pun karena akar yang berada di bagian atas kemudian dipicu dengan pertumbuhan fragmentasi dari obat-obat yang sekiranya hanya menumbuhkan pembungaan tanpa disertai dengan pupuk-pupuk yang menumbuhkan pertumbuhan. Di lahan tanah luas pun media tanamnya pun akan tandus dan tanaman pun juga akan kurus. Tentu untuk pertumbuhan selanjutnya tanaman itu bisa musnah. Kita simak yang sebelah kawan. Nah ini yang sebelah. Mengenai keseimbangan daun, ini sudah sangat seimbang kawan. Ini juga dari tekstur rantingnya juga ke 90-180 derajat. Kita coba, ini juga sudah melewati fase-fase penyerbukan. Fase berbunga, kemudian sudah melewati fase penyerbukan. Nah, kemudian ini tinggal fase pembesaran buah. Jadi fase munculnya bunga, kemudian calon bunga, kemudian berbunga, kemudian setelah berbunga, setelah masa penyerbukan menjadi bakal buah. Kita lihat ada dua yang waktu itu kita berikan sampling. Ternyata ini bunga tidak sampai menjadi bakal bunga, sudah kering seperti ini. Kalau kita evaluasi, saya evaluasi, ini faktor apa yang menyebabkan kegagalan dan kerontokan di sini. Tentu kita sulit sekali kawan untuk memberikan jawaban-jawaban. Mengingat juga daunnya juga sudah sangat seimbang. Bahkan seperti ini pun juga saya tidak bisa menjamin kalau ini menjadi bakal buah. Tetapi adalah teknik merawat itu sangat penting. Kita kembali kawan ke jambu air sebelahnya, apalagi dengan kondisi yang seperti ini kawan. Untuk muncul bunga kemudian menjadi bakal bunga, apalagi sampai lepas penyerbukan untuk menjadi bakal buah, itu pun saya rasa sangat sulit. Dimanapun tepatnya kalau tekstur tanaman uwer jambu seperti ini, tentu saja ada pertumbuhan akar yang
satu sisi hanya dominan akar pembuahan atau akar generatif yang cenderungnya lebih dominan daripada akar pertumbuhan. Walaupun itu di pot seperti ini atau di lahan tanah luas. Pengetahuan seperti ini penting untuk sahabatku agar jika sahabatku mendapati benih dari manapun tidak kecewa. Kenapa kok rontok? Kenapa muncul bunga lagi kok rontok? Kemudian tanaman musnah. Ini yang saya maksud. Agar sahabatku lebih mengerti, juga kita semua, saya semuanya. Yang paling penting adalah tanaman itu dalam pertumbuhan subur, juga bertahan hidup, di mana tanaman mempunyai kebebasan untuk tumbuh kembang dengan siklus memutar, baik dalam fase pertumbuhan atau fase pembungaan. Ini yang saya maksud, agar tanaman kita di lahan pot dijadikan tanaman hias. Bisa kita saksikan layaknya normal di lahan yang seperti di tanah luas. Tentu saja yang saya berikan hanya kompos tabur, yaitu di mana reaksi cepat, efek kejut ketika ini kita tambah tabur media tanah yang lain atau media tanam tanah yang sama tetapi sekiranya siap pakai, atau efek kejut dari media tanam tanah yang berbeda. Salah satu trik yang saya lakukan agar bakal bunga ini menjadi bunga, bakal bunga sudah agar menjadi bunga, ini muncul bunga agar juga menjadi bakal buah. Ini agar mampu menjadi bakal buah, ini juga mampu menjadi bakal bunga. Ini yang saya maksud, kawan. Sebab kegagalan seperti itu, kawan, tentu kita menyia-nyiakan beberapa benih kita yang musnah begitu saja, di mana kita sendiri selalu berpikir untuk memiliki tanaman yang baru selalu yang sudah berbunga atau berbuah. Padahal posisi di pot kita harus memperhitungkan tentang media tanamnya. Saya tambah media tanam dengan tanah yang lain yang siap pakai, semoga menjadikan pembungaan ini semakin bagus sampai ke siklus normal, di mana bisa kita dapati pembuahan yang normal. Walaupun di pot yang kecil, walaupun sulit. Bahan-bahan yang berasal dari tanah, kawan, kita ingat di saat fase pembungaan seperti ini jangan sampai kita menggunakan limbah satwa atau limbah tumbuhan hijau atau limbah satwa yang perlu proses peleburan kimiawi. Tentu akan membuat tanah situasi panas dan akan rontok. Ingat, media tanam tanah yang berbeda pun akan siap pakai. Kita trying kembali, sahabatku, agar ini menjadi jelas. Maksud saya menjadi acuan agar penggemar tanam-tanaman bisa melakukannya lebih baik daripada saya, dan bisa kita saksikan bahwa inovasi di lahan sempit dengan kita mempunyai tanaman rawatan-rawatan yang sesuai dengan kondisi tanaman di mana tanaman itu kita letakkan. Ketika habitatnya di lahan tanah luas, kita pindah ke media pot. Kita siram air secukupnya. Tentu saja efek kejut juga reaksi cepat dengan penambahan media tanam seperti ini. Yang penting selalu gembur, sahabatku, agar oksigen natur mudah diserap oleh perakaran. Akhirnya perakaran juga mampu menyaring atau mampu memanfaatkan dari oksigen kasa halus, yaitu dari nutrisi yang telah dibawa oleh media tanam. Tentu saja akar-akar itu sangat membutuhkan oksigen natur atau oksigen kasa halus sebagai serapan nutrisi, di mana tentu akar akan mampu menyerap nutrisi oksigen kasa halus. Semoga tumbuhan ini berkemampuan untuk kita dapati
masa pembuahan yang normal. Walaupun kondisinya sangat sulit sahabatku. Melihat tidak keseimbangan daun-daunnya dan dari organ ranting tumbuhan ini sendiri sangat terbatas pembesarannya, juga keseimbangannya. Baiklah para sahabatku, untuk penggemar tanam-tanaman di lahan pot, di lahan sempit, semoga sharing ini bisa membantu saya juga sahabatku semuanya untuk saling belajar, saling memberi manfaat. Pentingnya inovasi di lahan tanah luas kita implementasikan the pot, di mana tanaman kita akan tumbuh kembang dengan sempurna. Itu yang saya harapkan. Semoga bermanfaat.